Bab 4285. Terus melaju ke bawah. Saat melihat begitu banyak jimat ledakan, pupil mata mereka yang mengejar di belakang sedikit menyusut. Dan kultivator klan naga sisik semakin marah. Mereka semua sangat familiar dengan jimat ledakan ini. Sebagian besar di antaranya diciptakan oleh Taois Huangmu dan yang lainnya, kemudian ditempatkan di pintu keluar jurang. Tak disangka setelah dicegat oleh Erik, sekarang malah berbalik melawan mereka. Saat berikutnya, berbagai roh senjata energi abadi juga terbang keluar, masing-masing bersinar dengan cahaya dan tekstur yang tidak biasa. Dalam sekejap, harta karun dan jimat meledak pada saat bersamaan. Boom, boom, boom. Langit dan bumi bergetar, kekosongan berguncang. Permukaan laut langsung terkompresi menjadi kawah besar oleh Reiki. Dan di atas langit, semakin banyak celah ruang hampa muncul. Meskipun tetua murka berubah menjadi naga sisik, tubuh Taoisnya tidak seperti biasanya, tetapi dia tidak berani sembarangan menangkap benda ini. Tidak masalah, metode-metode ini terbatas. Dia bisa menghentikan kita untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa untuk waktu yang lama. Riko, tetuamu dan yang lainnya juga berhenti dan sedikit menghindar. Dan ketika Reiki dibubarkan oleh semua orang, sudah tidak ada jejak Erik di udara. Orang ini telah lari ke dalam laut. Melihat ke bawah sesuai dengan pilar cahaya, semua kultivator dengan cepat mengetahui gerakan Erik. Orang ini, tidakkah dia tahu bahwa orang berdarah akan lahir dalam laut? Riko mengerutkan kening, semua kultivator juga segera terbang ke laut dan melanjutkan pengejaran mereka menuju pilar cahaya itu. Sial, laut darah ini malah mempercepat kecepatan pihak lain. Melihat orang-orang yang mengejar di belakang, Erik menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Terutama tetua murka. Setelah masuk ke dalam air, naga sisik bertemu dengan air dan malah melaju lebih cepat. Jarak yang sebelumnya diperpanjang oleh ledakan itu, sekarang dengan cepat teratasi. Dan bahkan yang lebih merepotkan. Bahkan jika tubuh Taois Erik cukup kuat, terus menggunakan energi iblis dengan begitu sembrono, meridiannya juga mulai terasa sakit. Bahkan penggunaan teknik waktu sebelumnya, menyebabkan kerohanian terkuras, saat ini juga membuat kepala Erik merasa pusing. Ini adalah cerminan dari pengurasan energi yang berlebihan. Terus lempar. Yang harus dilakukan dirinya sekarang adalah mengulur waktu. Dalam laut, Erik melawan sekali lagi. Kali ini sejumlah besar racun menyebar keluar, menodai air laut dalam nuansa warna-warni. Salah satu tetua secara tidak sengaja bersentuhan dengan semacam racun, gelembung darah segera muncul di wajahnya dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Semuanya, buka perisai dan keluarkan racun-racun ini. Tetuamu berteriak dengan suara rendah. Pada saat bersamaan, di tengah lambaian tangannya, sebuah tanaman seperti daun teratai tumbuh dalam laut. Tumbuh-tumbuhan ini berputar-putar di air laut sejenak, lalu sejumlah besar air laut beracun mengalir masuk dan tersedot ke dalam. Dalam beberapa detik, berbagai macam racun yang menakutkan, semuanya dibersihkan oleh tumbuh-tumbuhan ini. Orang ini benar-benar memiliki banyak metode. Melihat bahwa racun yang telah dilatih dengan susah payah bahkan tidak bertahan sekitar 3 detik, Erik menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nah, hati-hati di depan. Dan pada saat ini, iblis langit bermata 3 tiba-tiba berbicara. Apa? Erik tiba-tiba menoleh, hanya melihat bayangan hitam muncul di depan dalam sekejap. Dengan suara desir, ekor ular yang ganas datang ke arah Erik. Itu tetua murka, sejak kapan orang ini berada di depanku? Pupil Erik mengecil,
dia hanya sempat memblokir dengan kedua lengannya sebelum kekuatan itu dituangkan ke dalam tubuhnya. Tidak hanya sepenuhnya menghentikan sifatnya menuju ke depan, tetapi juga menyentaknya ke arah Rico dan yang lainnya. Toby, biarkan aku melihat kemana kamu akan melarikan diri sekarang. Melihat kondisi ini, mata Rico bersinar, tetuamu juga siap menyerang kapan saja. Sua. Tetapi saat berikutnya, puluhan ribu jimat peledakan tiba-tiba muncul di depan Erik. Jimat-jimat ini meledak, dengan kekuatan berbalik Reiki, Erik bergegas masuk ke kedalaman laut yang lebih dalam sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Yang mulia, di kedalaman laut ini, ada banyak siluman besar yang menakutkan. Melihat Erik berenang ke bawah, tetua berambut putih itu mengerutkan kening. Huff, orang ini berani pergi, apakah aku tidak berani? Walaupun ada siluman besar, aku akan membunuhnya terlebih dahulu, dan tidak akan memberinya kesempatan ini. Rico mendengus dingin. Tetuamu mengerutkan kening dan tidak berbicara. Tetua murka adalah yang pertama melompat turun, dan semua orang mengikuti dari belakang. Energi darah di sekeliling sudah mulai memadat, orang-orang darah itu akan segera terbentuk. Erik terus menyelidik ke bawah, merasakan rasa sakit di tubuh Taoisnya semakin kuat, kepalanya juga mulai terasa pusing. Tetapi dia hanya bisa menggigit ujung lidahnya untuk membuat dirinya tetap terjaga. Jika melambat sedikit saja pada saat ini, sama saja dengan mati. Bocah Qin, orang itu datang lagi. Iblis langit bermata tiga berkata, Sua. Tetua murka mengulangi triknya, menghilang secara tiba-tiba dan muncul kembali di depan Erik. Dengan suara keras, sosok Erik terus mundur karena pengeboman. Sudah tertangkap. Tetuamu hendak menggunakan ilmu sihir, Rico malah tiba-tiba berteriak. Palsu, perhatikan pilar cahaya. Ekspresi tetuamu berubah. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak ada pilar cahaya yang menyinari Erik yang telah terlempar ke belakang. Sebaliknya, sesosok tubuh berangsur-angsur muncul dari air laut di kejauhan, bertepatan dengan cahaya itu. Untung ada pilar cahaya ini, kalau tidak, hampir saja tertipu oleh orang ini. Tetuamu seperti melampiaskan amarah, mengguncang mati Sky Eater yang memadat menjadi Erik. Selama ada pilar cahaya ini, tidak akan berguna walaupun aku menggunakan teknik menyelinap. Erik mengertakkan giginya. Jika sama seperti sebelumnya, dirinya menggunakan Sky Eater untuk menggantikannya, setidaknya fokus pihak lain akan tertarik. Tetapi sekarang ada pilar cahaya ini, benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi walau dia melakukan apapun. Pantas saja Master Mulia Galaksi mengatakan bahwa peluang seorang kultivator mendapatkan dua kekuatan suci tidak besar. Dengan kondisi seperti ini, benar-benar tidak tahu siapa yang bisa bertahan. Selanjutnya, Erik berjuang menggunakan Sky Eater untuk melawan dua kali lagi. Dengan demikian, sebanyak 300.000 hingga 400.000 Sky Eater yang telah dipelihara dengan sepenuh hati, mati. Tetapi juga sebagai ganti posisi Erik, yang terus tenggelam. Bocah Qin, tekanan di bawah sangat kuat, kamu berhati-hatilah. Menyelam semakin dalam, iblis langit bermata tiga juga merasakan ancaman yang berasal dari laut dalam. Tidak apa-apa, tekanan itu palsu. Erik berkata dengan santai. Palsu. Iblis langit bermata tiga tercengang, merasakannya dengan seksama. Sial, ada yang salah dengan aura ini, tetapi bagaimana kamu tahu? Karena aku pernah ke bawah. Iblis langit bermata tiga memutar matanya dan tersedak sampai tidak bisa berbicara. Kamu pernah ke bawah. Berani-beraninya turun untuk melihat tempat seperti ini tanpa mengetahui kondisinya. Apalagi benda di sekeliling ini. Saat ini,
Laut dalam telah berubah menjadi laut darah, dan di dalam air laut, sejumlah besar orang berdarah memadat dan mulai menyerang Erik dan orang di belakangnya, Rico dan yang lainnya. Ini adalah penyelamatku. Penyelamatmu, mengapa ingin menyerangmu? Iblis langit bermata tiga semakin tertegun. Karena dia menyerang semua orang, itulah yang membuatnya menjadi penyelamatku. Mata tiga tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, saat tetua murka muncul kembali di depan Erik. Erik memancarkan cahaya terang di matanya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Sekarang waktunya sudah matang, dirinya dapat mulai menggunakan waktu istirahat selama 2 jam. Satu-satunya yang harus dilakukannya adalah menghindari penyelidikan orang-orang ini pada saat bersamaan. Jika tidak, walaupun pilar cahaya menghilang, dirinya muncul di hadapan mereka, itu akan tetap sia-sia. Bersambung.